Hai adik-adik, kembali lagi dengan Kak Rina di online Class 101. Kali ini kita akan belajar matematika untuk kelas 5 dari buku Kurikulum Merdeka. Di bab 7, kelipatan dan faktor, kita akan membahas faktor dan faktor persekutuan di halaman 115 sampai dengan 121. Yuk di-subscribe dulu, klik loncengnya, like dan share juga ya. Dan boleh juga di-subscribe channel Kak Rina yang lain untuk belajar bahasa Inggris di Learning Language Academy. Follow IG-nya juga di @onlineclass101.id. Gimana kabar adik-adik hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya. Yuk kita bahas faktor dan faktor persekutuan. Kita ingin menempatkan persegi dalam bingkai ini hingga tidak ada celah. Bagaimana cara kita menghitung dengan cepat lebar dan panjang dari bingkai ini? Tempatkan persegi dengan ukuran yang sama pada persegi panjang berukuran 12 cm dan 18 cm. Berapa panjang tiap sisi persegi tersebut? Nah, pertama-tama, pikirkan panjang sisi persegi ketika persegi tersebut disusun secara vertikal tanpa celah. Ya. Nah, sekarang berapa cm panjang tiap sisi persegi ketika persegi tersebut disusun secara vertikal tanpa celah sepanjang 12 cm. Nah, ini ya. Artinya 1, lalu 2, 3, 4, 6, dan 12, ya. Kemudian ini semua dalam cm ya. Kemudian berikutnya, panjang sisi persegi ketika persegi tersebut disusun secara vertikal tanpa celah sepanjang 12 cm adalah 1 cm seperti ini. Ya. Kemudian 2 cm yang ini, 3 cm dan 4 cm. Bagilah 12 dengan 1, 2, 3, 4, 6 dan 12 satu persatu. Ya, bilangan bulat yang dapat membagi habis bilangan 12 tanpa sisa disebut faktor dari 12. Kemudian nah ini jadi 1, 2, 3, 4, 6, 12 adalah faktor dari 12 ya. Apa yang dapat kamu temukan ketika faktor dari 12 dikelompokkan seperti berikut? Ya. Artinya 1 kali 12 sama dengan 12 ya. Terus 2 kali 6 sama dengan 12, 3 kali 4 sama dengan 12. Nah, semua bilangan yang dapat dibagi dengan 1 dan bilangan itu sendiri ya. Kemudian selanjutnya pikirkan tentang panjang sisi persegi ketika persegi tersebut disusun secara horizontal tanpa celah. Berapa cm panjang sisi persegi ketika persegi tersebut disusun secara horizontal? Nah, ini sama ya dengan ini. Nah, ini yaitu 1, 2, 3, 6, 9, dan 18 ya. Jadinya seperti ini. Ya. Kalau 1 cm, nah ini bisa penuh, terus setelah itu 2 cm bisa penuh, setelah itu 3 ya. Dan seterusnya. Kemudian sekarang kita ke faktor persekutuan. Berapa cm panjang sisi persegi ketika persegi tersebut disusun secara vertikal dan horizontal tanpa celah? Di bagian panjang kita dapatkan 1, 2, 3, 4, 6, 12. Kalau di bagian lebar 1, 2, 3, 6, 9, 18. Ya, artinya persekutuannya ya adalah yang ditandai dengan lingkaran biru ini ya. 1, 2, 3, dan 6. Nah, sebuah bilangan yang merupakan faktor dari 12 dan 18 disebut faktor persekutuan dari 12 dan 18. Faktor persekutuan yang paling besar disebut FPB. Ya. Artinya, karena faktor persekutuan dari 12 dan 18 adalah ini, 1, 2, 3, 6, ya, maka berapakah FPB dari 12 dan 18? Berarti yang paling besar yaitu 6. Ya. Nah, sekarang latihan ya, temukan semua faktor dari 6, 8, dan 36. Nah, kita jawab di sebelah kanan, kita bisa menggunakan pembagi dari 6 ya. Pembagi dari 6 adalah 1, 2, 3, dan 6 itu sendiri.
Sekarang yang 8. Pembagi dari 8 adalah 1, 2, 4, dan 8 itu sendiri. Dan sekarang yang 36. Pembagi dari 36, ini ada banyak ya, 1, 2, 3, 4, 6, 9, 12, 18, dan 36. Ya. Nah, kalau ini semua faktornya. Nah, kalau yang kedua, baru faktor persekutuannya. Kalau faktor persekutuannya artinya kita cari yang angkanya ada di semua bilangan tersebut. Artinya adalah 1 ya, lalu 2 ada semua, 3 ini ada ini enggak, jadi jangan kita lingkari. 4 ini 2 ada ini enggak, 8 ini enggak ada, oh yang ditanya 8 dan 6 ya, 8 dan 3, 6 ya, berarti kita lihat ini dan ini. Nah ini 4 ada, 8 ini ada ini enggak, jadi faktor persekutuannya untuk nomor ini adalah 1, 2, dan 4 ya. Kemudian sekarang ayo pikirkan bagaimana cara mendapatkan faktor persekutuan dari 18 dan 24. Dua orang sahabat menghitung faktor persekutuan dengan cara yang berbeda pada buku tulis mereka tetapi belum lengkap. Lengkapi catatan mereka dengan memperlihatkan apa yang mereka pikirkan. Yang pertama ini dia sudah menggunakan faktor dari 18 ya. Kemudian sudah dilingkari juga 1, 2, 3, 6 ya keduanya. Kemudian kalau yang ini juga dia membuat dengan membuat pembagian dari bilangan 24 untuk faktor 24-nya. 24 dibagi 1 sama dengan 24, 24 dibagi 2 sama dengan 12, dan seterusnya. Ya. Nah, kemudian sekarang ayo temukan semua faktor persekutuan. Oh, ini masih X, maksudnya belum ada hasilnya ya. Kita bisa buat 24 dibagi 9. Ini nggak bisa ya, berarti dia bukan. 24 dibagi 18, nah ini juga nggak bisa. Nah itu maksudnya di X ya. Ayo temukan semua faktor persekutuan dan temukan juga faktor persekutuan terbesarnya. Untuk faktor persekutuannya kita bisa gunakan kalau 8 itu Oke. Kita bisa, nah ini kita bisa gunakan yang mana saja yang lebih mudah. Kalau 8 itu faktor persekutuannya adalah 1, lalu 2, 3 tidak ya, lalu 4 dan 8. Kemudian kalau 16 itu 1, 2, kemudian 4, kemudian 8 ya. Kemudian bilangan itu sendiri ya. Kemudian 16. Nah, artinya yang merupakan persekutuan adalah ini ya. Jadi 1, 2, 4, 8. Lalu FPB-nya adalah ini, yang terbesar 8. Kemudian 15 dan 20, Karina sudah buatkan yaitu 1 dan 5. Artinya FPB-nya adalah yang terbesar 5. Kemudian 12 dan 42, persekutuannya adalah 1, 2, 3, dan 6.
Ya, lalu di sini FPB-nya adalah 6. Kemudian 13 dan 9 faktor persekutuannya adalah 1, jadi FPB-nya adalah 1 ya. Nah, ada beberapa pasang bilangan seperti soal pada nomor 4 yang hanya memiliki 1 sebagai faktor persekutuannya. Ini kita ingin membagi 8 pensil dan 12 buku tulis secara rata kepada beberapa anak. Berapa banyak anak yang mendapatkan pensil dan buku tersebut? Nah, ini berarti kita menggunakan seperti tadi ya. Nah, nanti adik-adik berlatih. Kalau 8 itu 1, 2, 4, dan 8. Kalau 12 itu 1, 2, 3, kemudian 4, 6, dan 12. Artinya persekutuannya adalah 1, 2, dan 4 ya. 3 ini ada, ini enggak. Jadi 1, 2, dan 4 orang. Kemudian hubungan antara kelipatan dan faktor. Ayo pikirkan faktor dari 18. Temukan faktor dari 18 dengan menyusun 18 kartu persegi untuk membentuk persegi. Nah, ini 1 ya. Ini ada 18. Kemudian kalau ini 2 ya. Dan ke sini 9. Kalau ini lebarnya 3, panjangnya 6. Apakah 18 merupakan kelipatan dari faktor yang kamu temukan pada bilangan 1? Ya. Nah, ini contoh. Jadi 3 dan 6 merupakan faktor dari 18. Ya. Karena kalau kita kalikan dia hasilnya 18, ya. Kemudian kalau yang 2 dan 9 merupakan faktor dari 18 juga. Karena 18 merupakan kelipatan dari 2 dan 9. Sekarang kita bicara dengan bilangan prima. Ya, seperti beberapa bilangan seperti 2, 3, 5, dan 7 dapat dibagi habis hanya oleh bilangan 1 dan bilangan itu sendiri. Temukan bilangan seperti itu di antara bilangan-bilangan berikut ini. Bagilah dengan 2, 3, 4 untuk menemukannya. Nah, Karina lingkari ya. 2, 3, 5, 7, 11, 13, lalu 17, kemudian 19, 29, 31, 37, 41. Nah, ini adalah bilangan-bilangan prima. Suatu bilangan yang dapat dibagi habis hanya oleh bilangan 1 dan bilangan itu sendiri disebut bilangan prima. Namun, satu bukan merupakan bilangan prima. Nah, sekarang menggunakan bilangan prima. Ayo menyatakan bilangan bulat berikut sebagai hasil perkalian dari bilangan prima. Nyatakan 6 sebagai hasil perkalian dari bilangan prima. Ya, kemudian nyatakan 30 sebagai hasil perkalian dari bilangan prima. Ini 30 itu adalah 5 kali 6. Ya, kemudian 6 ini adalah 3 kali 2. Ya, seperti itu. Kemudian tentukan faktor dari 30 menggunakan pernyataan pada bilangan 2. 2, 3, dan 5 dapat ditemukan dengan mudah sebagai faktor ya. Jadi yang ditandai pink ini adalah faktornya. Faktor dari 30 adalah hasil perkalian dari kombinasi bilangan prima. Ayo temukan FPB dari 24 dan 36 menggunakan bilangan prima. Artinya kita akan menjabarkan perkalian tersebut sehingga isinya perkaliannya adalah hanya bilangan prima ya. Nah, 24 itu kalau kita jabarkan adalah 4 kali 6. Kemudian 4 itu artinya adalah 2 kali 2 dan 6 itu adalah 2 kali 3. Kalau 36, 6 kali 6, lalu 6 itu adalah 2 kali 3 dan 2 kali 3. Ya, lalu kemudian kita kelompokkan 2 kali 2 kali 3 kali 3. Ketika kalimat matematika dari hasil perkalian bilangan prima dibandingkan, maka hasilnya adalah 2 kali 2 kali 3 sama dengan 12. Jadi hasilnya adalah 12. Ya. Kemudian nomor bagian ke-7, ayo diskusikan bagaimana cara menentukan KPK dari 24 dan 36 menggunakan bilangan prima.
Nah, menggunakan representasi dari hasil perkalian bilangan prima, ayo temukan bilangan yang seharusnya dikalikan untuk memperoleh hasil perkalian yang sama. Nah, 24 dikali 3 ya, yaitu 2 kali 2 kali 2 kali 3 kali 3. Nah, ini 26 kali 2, 2 kali 2 kali 3 kali 3 kali 2. Ya. Kemudian sekarang ini adalah saringan Eratosthenes ya. Temukan bilangan prima yang kurang dari 100 dan dengan menggunakan prosedur berikut. Nah, hapus 1. Nah, ini nanti seperti ini ya. Biarkan 2 dan hapus kelipatan 2. Kemudian biarkan 3 dan hapus kelipatan 3. Seperti ini terus, biarkan bilangan pertama dan hapus kelipatannya. Menggunakan metode ini, bilangan prima seperti 2, 3, 5, 7, dan 11 dan seterusnya akan dibiarkan. Nah, seperti ini ya. Ada berapa bilangan prima di sana? Kemudian nah, pembelajaran kita sudah selesai ya adik-adik. Semoga pembelajaran kita kali ini bisa bermanfaat. Jangan lupa di-subscribe, klik loncengnya, like, dan share juga. Jangan lupa di-subscribe juga channel Karina yang lain untuk belajar bahasa Inggris di Learning Language Academy. Dan follow IG-nya juga ya di @onlineclass101.id. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Mohon dimaafkan apabila ada kesalahan dalam perkataan maupun dalam materi yang diberikan. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya.